Shalom. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu pagi ini. Bu Widi tidak sendirian. Bu Widi ditemani banyak anggota. Nah, ini ada Bu Happy, ada Bu Ati, ada Mas Radit, ada Mas Marcel, ada Mas Cornel. Nah, kita semua akan melayani adik-adik di sekolah minggu ini. Selamat mempersiapkan diri sekolah minggu ya. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Mari kita muji sama-sama ya, memuji nama Tuhan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, iya, Allah kita Allah yang besar. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita akan berdoa dulu, menyerahkan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Engkau juga telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, dan pagi ini Engkau memberikan kekuatan kami menikmati udara baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami akan sekolah minggu, kami akan ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memimpin kami semua, sehingga kebaktian ini boleh berjalan dan berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan sekolah minggu kami hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi ada satu pujian, Allahku besar. Sekarang kita akan mujikan lagi dengan penuh sukacita, kuat, hebat, dan besar. Siapa Dia yang kuat, hebat, dan besar? Ayo, siapa? Bagus, Tuhan kita, Tuhan Yesus.
Tuhan yang kuat, yang hebat, yang besar. Kita akan pujikan kuat, hebat, dan besar. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita akan nyanyikan lagi. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Iya, Allah kita, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang terbesar. Sama dengan adik-adik yang di rumah, adik-adik sekolah minggu dari kelas yang kecil, kelas besar, balita sekalipun adalah anak-anak yang terkuat, anak-anak yang hebat. Oke, mari kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan bacaan firman Tuhan, dan mendengarkan cerita Tuhan. Oleh karena itu, kita mempersiapkan hati kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Happy. Kemudian nanti yang bercerita yang akan disampaikan oleh Ibu Ati. Shalom adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan membaca Alkitab. Yuk, Alkitabnya disiapkan ya semuanya. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 mulai dari ayat 7. Kakak ulangi ya. Kita buka dari Perjanjian Lama dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7. Sudah ketemu semua?
Yuk kita mulai baca. Judulnya Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga Ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Disambung ya, ayat yang ke-12, judulnya Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama ya. Ayo adik-adik, sekarang semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini meskipun secara online. Tuhan, sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dan dengan hikmat-Mu, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu, kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, kalau minggu yang lalu adik-adik belajar bersama Bapak Pendeta Herin tentang Yosua menggantikan Musa. Nah, pagi hari ini adik-adik akan belajar hakim-hakim pada zaman bangsa Israel. Nah, siapakah mereka? Ada yang tahu? Nah, kalau adik-adik belum tahu, Bu Hati akan bercerita. Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan baik-baik ya. Nah, adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Tetapi seringkali bangsa Israel melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bangsa Israel juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan Allah. Orang Israel sering melupakan Tuhan Allah mereka, adik-adik. Mereka pergi beribadah kepada Allah lain, yaitu Baal dan Asyera. Siapa Baal dan Asyera? Nah, Baal dan
dan Asyera adalah dewa-dewa bangsa Kanaan yang berwujud patung. Padahal Tuhan itu pencemburu adik-adik. Tuhan gak mau diduakan. Apalagi dengan dewa-dewa bangsa lain adik-adik. Tentu saja Tuhan Allah marah melihat kelakuan bangsa Israel. Lalu apa yang Tuhan lakukan melihat kejahatan bangsa Israel adik-adik? Nah, Tuhan Allah membiarkan bangsa Israel dikalahkan oleh Kusyamrissyataim. Siapakah Kusyamrissyataim adik-adik? Kusyamrissyataim adalah Raja Aram Mesopotamia. Sehingga 8 tahun lamanya bangsa Israel dijajah. Lama sekali ya adik-adik ya. Nah, lalu bangsa Israel sadar dan mereka meratap berseru kepada Tuhan Allah. Tuhan, tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Nah adik-adik, ini kira-kira nih ya, Tuhan tolong gak adik-adik? Karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan mendengar dan mengutus seorang bernama Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Ia menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Otniel diberkati Tuhan dan ia dipilih untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Lalu Otniel maju berperang dan mengalahkan Kusyamrissyataim, Raja Aram. Sehingga amanlah bangsa Israel 40 tahun lamanya sampai Otniel meninggal adik-adik. Lagi-lagi orang Israel melakukan hal yang jahat lagi di mata Tuhan. Dengan menyembah dewa-dewa. Akibatnya Eglon Raja Moab berhasil mengalahkan bangsa Israel. Raja Moab mengajak Bani Amon dan Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah Eglon dan mengalahkan orang Israel adik-adik. Sampai kota pohon kurma diduduki mereka. 18 tahun lamanya bangsa Israel dijajah Eglon Raja Moab. Bangsa Israel putus asa adik-adik. Lalu bangsa Israel ingat Tuhan dan berseru minta tolong kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan mereka seorang penyelamat bernama Ehud yang kidal dan berasal dari suku Benyamin. Nah adik-adik, Tuhan memilih Otniel dan Ehud untuk menolong bangsa Israel. Mereka sangat berani adik-adik dan mempunyai motivasi yang kuat untuk menang. Tuhan juga dapat memilih dan menjadikan seseorang menjadi alat untuk menolong orang lain. Tuhan Allah juga dapat memilih adik-adik untuk menjadi alat buat Tuhan. Jadi adik-adik gak perlu takut. Karena kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan akan memberi kemampuan. Mungkin adik-adik berkata, suaraku jelek, aku gak bisa apa-apa, kan saya masih kecil, aku malu. Atau alasan lainnya adik-adik. Tetapi percayalah adik-adik, bila Tuhan sudah memilih seseorang, pasti Tuhan akan memperlengkapinya supaya pekerjaan Tuhan dapat terlaksana. Jadi adik-adik gak perlu takut. Dan terimalah panggilan Tuhan dengan penuh sukacita dan keyakinan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, cerita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Minggu berikutnya bisa kita sambung dengan tema yang lain yang tentunya lebih seru. Dan masih banyak lagi pelajaran yang dapat kita ambil. Dan sekarang
Yuk kita sama-sama kita baca ayat hafalannya. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Ulangi ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulangi lagi ya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bila Tuhan pakai kami untuk menolong orang lain. Ampuni dosa kami, mampukan kami, dan layakkan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum dapat berkumpul, mengikuti kebaktian sekolah minggu bersama-sama kami, atau yang merasakan sakit penyakit. Kiranya Tuhan beri kerinduan, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala sakit penyakit sehingga dapat sehat dan beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberi hikmat, Engkau yang memampukan kami sehingga kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan. Engkau yang membentuk dan memberkati anak-anak kami sehingga menjadi anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang taat akan firman-Mu, memiliki kerinduan untuk lebih mengenal Engkau ya Tuhan, sehingga dapat merasakan kasih, sukacita, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan, membaca firman Tuhan sama-sama. Kemudian kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Atik. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik disiapkan persembahannya dengan baik. Nanti kita akan memuji Tuhan persembahan. Aku bawa dan berikan. Kita pujikan 3 kali ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk persembahan. Setelah kita berdoa persembahan, kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Mari adik-adik, tutup mata, kita berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa, kasih-Mu menyertai kami di dalam kami ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang tetap setia kepadamu Tuhan Yesus. Dan jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang terus berbakti kepada orang tua masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih penyertaan-Mu di dalam kami ibadah pagi ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan.
Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan di gereja dan boleh menjadi berkat kepada gerejamu ini ya Bapa, dan bisa kami pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan takut akan Tuhan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri sekolah minggu kami pagi ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker ya, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Shalom.